Negara hadir untuk menegakkan hukum, menegakkan regulasi, dan kita perbaiki semua hal-hal yang sudah kita lihat selama ini terjadi. Tidak boleh ada republik di dalam republik. Ini juga saya baru tahu, ternyata Morowali itu kan luas banget ya, 4.000 hektar ya. Kawasan industri. Nah, kawasan industri. Itu ternyata mereka punya bandara yang tidak ada otoritas Indonesia. Oke. Yang berarti di situ orang dan barang itu bisa keluar masuk tanpa diawasi. Tertutup. Tertutup. Oke. Infonya tuh aparat keamanan aja tuh nggak bisa masuk. Tapi yang Aparat negara tidak bisa masuk. nggak bisa. Yang jelas di bandara itu tuh tidak ada bea cukai dan imigrasi. Menurut saya yang mengejutkan itu ketika Pak Safri ngomong bahwa nggak boleh ada negara di dalam negara. Pak Safri ngomong gitu. Ngomong gitu. Jadi dia bilang karena itu dia akan lapor ke presiden bahwa selama ini tuh di Morowali tidak ada bea cukai dan tidak ada imigrasi yang mengawasi keluar masuknya orang yang dan barang. Jadi, ini kayaknya berawal dari perintah Pak Presiden. Jadi sebenarnya kalau menurut saya kalau kita merujuk lagi 2014 itu Pak Prabowo kan waktu kampanye udah ngomong bocor. Oke. Ya kan? Nah, salah satu yang dinilai itu banyak kebocoran itu kan tambang ilegal. Oke. Oleh karena itu Presiden beberapa waktu lalu memerintahkan TNI untuk latihan di daerah-daerah yang dekat tambang ilegal, yaitu Bangka Belitung dan Morowali. Saya dong kalau kita nggak tahu, ya kan? Mbak, saya baca bandara di PT IMIP ini diresmikan tahun 2019. Artinya sudah berlangsung cukup lama. Cukup lama berarti. Dan selama itu tidak ada aparat negara di situ. Nah, itu yang kita pertanyakan ya. Iya nggak sih? Karena kan ada Pemda, ya kan? Ada Kementerian SDM. Kemudian Bea Cukai dan Imigrasi kenapa diam aja? Polisi juga nggak tahu. Polisi juga kenapa diam aja? Kalau TNI ya mereka memang untuk intelijen pasti mereka tahu tapi nggak untuk diekspos ya. Cuman kenapa tetap aja kita juga bisa mempermasalahkan TNI? Ini kan urusan kedaulatan berarti, iya kan? Nah, selama ini dari 2019 sampai sekarang, kenapa tidak ada yang melakukan apa-apa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain polemik dugaan ijazah palsu yang menyeret Jokowi, ternyata terbongkar di podcast Forum Keadilan, ada bandara atau airport di Morowali yang ternyata tidak ada otoritas negara yang sebelumnya diresmikan oleh Jokowi ya pada tahun 2018 yang bernama Bandara IMIP Morowali, tertutup beroperasi sejak era Jokowi, tak ada bea cukai hingga imigrasi. Loh, ini kok bisa terjadi seperti ini? Padahal dulu diresmikan oleh Jokowi. Nah, ternyata terbongkar ya, sampai kunjungan Menteri Pertahanan atau Menhan Syafri Samsudin selama 2 hari pada tanggal 19 sampai 20 November 2025 di kawasan industri Indonesia Morowali atau IMIP memunculkan sorotan ihwal isu akses bahwa kunjungan tersebut dilakukan dalam kapasitas sebagai Ketua Harian yaitu Dewan Pertahanan Nasional sekaligus pengawas tim penerbitan kawasan hutan. Jadi isu akses tersorot selama di bandara dan komplek IMIP disebut-sebut sulit, bahkan tidak bisa dimasuki oleh aparat pemerintah. Sampai Syafri Samsudin menyebutkan tidak boleh ada negara di dalam negara. Menhan ya menegaskan kekhawatiran terkait ada potensi celah yang dapat mengancam kedaulatan ekonomi dan keamanan nasional. Jadi ini lagi-lagi ya, Jokowi menjadi sorotan. Kenapa di era Jokowi setelah dia resmikan tetapi diberi akses yang bebas dan privat, bahkan masyarakat umum saja tidak boleh mengakses bandara tersebut. Jadi memang apa yang pernah dulu disampaikan Prabowo terjadi kebocoran benar-benar terjadi ya. Jadi ini baru satu bandara di Morowali yang ketahuan. Jadi menurut pengakuan Said Didu ternyata bukan hanya di Morowali saja atau di PT IMIP. Ada juga ya menurut Said Didu ada bandara yang lebih besar lagi, yaitu bandara di Tambang Wadebai, Maluku Utara yang juga tertutup. Jadi pemilik tambang yang di Morowali ya sama dengan pemilik tambang di Wadebai, beberapa pensiunan berbintang. Jadi ini parah ya, kedaulatan negara di era Jokowi benar-benar diperjualbelikan. Jadi mulai 2018 sampai tahun 2025 akhirnya baru ketahuan. Jadi ada sekitar 7 tahun mereka ya melakukan akses begitu bebas dan privat ya di Bandara IMIP. Dan ini ya kalau kita lihat dulu ya di bawah koordinasi dari Luhut Binsar Panjaitan tentunya atas keputusan daripada Jokowi. Lagi-lagi Jokowi yang terseret dalam kasus ini. Jadi banyak masyarakat meminta Prabowo ini harus bertindak tegas terhadap bandara ilegal yang berada di Morowali. Ini benar-benar sangat berbahaya bagi keamanan dan kedaulatan negara kita. Jadi bukan hanya hasil tambang saja yang dibawa secara ilegal ya ke negara Tiongkok. Bisa saja ya senjata bisa keluar masuk ya ke Indonesia. Jadi
mereka bisa membawa senjata secara ilegal ke Indonesia melalui bandara IMIP tersebut. Dan ini baru satu bandara yang ketahuan. Bahkan Said Didu membocorkan ada satu bandara lagi. Baik ya, coba kita dengar ya beberapa komentar netizen ya di sosial media. Bayangkan saja, aparat negara tidak boleh ada di sana. Bahkan bea cukai, imigrasi juga tidak ada yang mengawasi, baik itu mengawasi pergerakan orang maupun barang yang keluar masuk di daerah bandara tersebut. Nah, ini kan sangat berbahaya sekali bagi kedaulatan negara kita. Dan kalian tahu nggak, bandara itu berkembang sejak di era Mulyono. Jadi buat Presiden Prabowo Subianto, tolong agar semua itu ditertibkan. Saya sangat yakin rakyat Indonesia akan mendukung sepenuhnya apabila negara berani tegas untuk menertibkan semua itu tanpa pandang bulu. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Rame-rame masalah bandara ilegal di Morowali dari PT IMIP. Kemudian katanya di situ komisaris atau pendirinya itu Sintong Panjaitan bersama Hendardi, komisaris jenderal polisi kalau tidak salah itu. Sekarang itu kan sudah berlalu, sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu, dan itu sudah pernah diributkan di media sosial juga, Tapi tidak ada kelanjutan dari negara untuk menutup ini. Malahan tambah bebasnya TK, malah pesawat-pesawat besar sejenis Boeing sekarang sudah bisa masuk. Artinya bahwa TKA yang masuk ke sana dari luar negeri sudah tidak terkontrol lagi. Uang yang keluar pun sudah tak terkontrol lagi. Mungkin saja udah bertonton uang kabur ke luar negeri dari Morowali. Bukan lagi berlembar-lembar, tapi bertonton. Tonton uang sudah kabur ke luar negeri. Sekarang terjadi ada latihan pertempuran lah di sana oleh TNI yang diperintahkan langsung oleh Menteri Pertahanan Keamanan. Kenapa sekarang negara tidak langsung saja menutup bandara itu? Tidak boleh ada pesawat masuk ataupun keluar dari bandara itu lagi sebelum ada otoritas Indonesia yang berada di sana. Ini pelecehan terhadap kedaulatan bangsa dan negara. Bayangkan ada sebuah bandara private yang berada di dalam negeri, di dalam negara Republik Indonesia, tanpa ada seorang pun yang mempersoalkannya. Artinya apa? Pasti sudah TKA masuk dari sana, senjata masuk dari sana, uang dari Indonesia pun kabur dari sana. Salam akal waras, segera tutup bandara ini. Saya minta sama Pak Prabowo dan semuanya pejabat yang masih waras akalnya untuk menutup bandara ini. Assalamualaikum. Tahun 2023 dulu saya pernah naik kapal Sinabung dari Makassar ke Sorong, Papua. Di sana saya ketemu teman yang akan bekerja ke Weda. Dia dari Bau-Bau berangkat ke Weda sebagai pekerja tambang. Nah, dia cerita bahwa di sana itu, di pulau itu seolah-olah seperti negara lain. Di sana ada pasar sendiri, ada barang-barang produknya itu semua dari Cina. Pokoknya dari luar negeri lah. Tapi di sana beredar tanpa ada pajak, tanpa ada apa-apa. Dan dia bilang seperti negara lain di sana. Ini juga sebuah bukti bahwa ternyata memang otoritas kita tidak mampu menembus daerah-daerah tambang yang dikuasai asing. Seolah-olah mereka menjadi negara sendiri di negeri kita. Dan itu bukan rahasia umum. Tanyakan aja kepada pegawai-pegawai di pertambangan yang merupakan warga negara Indonesia. Sejak kapan Indonesia punya wilayah yang dilarang dimasuki oleh aparat negaranya sendiri? Jawabannya ada di Morowali, tepatnya di bandara kawasan IMIP. Fakta berbicara, bandara ini diresmikan di era Presiden Joko Widodo dengan janji investasi dan kemajuan. Namun di balik seremonial itu tersimpan pengabaian yang fatal. Kita harus bertanya, mengapa sejak peresmian itu bandara ini dibiarkan menjadi zona hitam kedaulatan? Selama bertahun-tahun, apa yang terjadi? Tidak ada bea cukai, tidak ada imigrasi, ini adalah kebobolan sistemik. Siapa yang memberi izin kapal asing dan orang asing keluar masuk dengan bebas, tanpa kontrol negara, tanpa sentuhan hukum Indonesia? Ini bukan hanya soal kelalaian, ini adalah politik pengkhianatan senyap yang membiarkan sebuah entitas di tanah kita bertindak layaknya negara di dalam negara.
Ketidakhadiran negara ini menciptakan ancaman nyata, penyelundupan, kerentanan, pertahanan, dan potensi penyusupan. Tindakan saat ini adalah respon darurat. Latihan TNI yang berfokus pada perebutan pangkal udara adalah pengakuan bahwa kita harus menggunakan kekuatan militer untuk mengambil kembali apa yang seharusnya sudah kita miliki. Pernyataan Menteri Pertahanan, tidak boleh ada negara di dalam negara, adalah koreksi keras terhadap kebijakan era Jokowi. Ini adalah sinyal bahwa kompromi politik yang menukar kedaulatan dengan janji investasi sudah harus diakhiri. Kita sebagai rakyat Indonesia menuntut pertanggungjawaban penuh. Kita harus usut siapa yang diuntungkan dari kegabalan hukum bandara di era Jokowi. Siapapun oknum, backing, atau penjahat yang terlibat dalam merelakan kedaulatan ini harus dibawa ke meja hukum. Sebentar tidak jelas, tanpa basa-basi, aparat bea cukai dan imigrasi harus segera ditempatkan secara permanen. Otoritas udara dan keamanan segera harus berkuasa penuh. Kedaulatan tidak boleh menjadi barang murah. Pak Safri marah nggak ketika mengetahui ada bandara tertutup di kawasan industri Morowali? Jadi ini kayaknya berawal dari perintah Pak Presiden. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, kalau kita merujuk lagi 2014, itu Pak Prabowo kan waktu kampanye udah ngomong bocor. Oke. Ya kan? Nah, salah satu yang dinilai itu banyak kebocoran itu kan tambang ilegal. Oke. Oleh karena itu Presiden beberapa waktu lalu memerintahkan TNI untuk latihan di daerah-daerah yang dekat tambang ilegal, yaitu Bangka Belitung dan Morowali. Nah, untuk lebih spesifiknya lagi Morowali, ini juga saya baru tahu. Ternyata Morowali itu kan luas banget ya, 4.000 hektar ya. Kawasan industri. Nah, kawasan industri. Itu ternyata mereka punya bandara yang tidak ada otoritas Indonesia. Oke. Yang berarti di situ orang dan barang itu bisa keluar masuk tanpa diawasi. Tertutup. Oke. Infonya tuh aparat keamanan aja tuh nggak bisa masuk. Tapi yang Aparat negara tidak bisa masuk. nggak bisa. Yang jelas di bandara itu tuh tidak ada bea cukai dan imigrasi. Ini disampaikan Pak Safri kemarin sebagai Menhan waktu meninjau latihan itu. Jadi latihan ini tuh menarik, yang di Morowali itu latihan dilakukan oleh Kopasgat. Itu nama latihannya itu perebutan pangkalan udara. Oke. Menurut saya yang mengejutkan itu ketika Pak Safri ngomong bahwa nggak boleh ada negara di dalam negara. Pak Safri ngomong gitu. Ngomong gitu. Oke. Jadi dia bilang karena itu dia akan lapor ke Presiden bahwa selama ini tuh di Morowali tidak ada bea cukai dan tidak ada imigrasi yang mengawasi keluar masuknya orang yang dan barang. Mbak Etna, saya potong sebentar. Artinya tidak boleh ada negara dalam negara, itu merujuk apa yang terjadi di kawasan industri Morowali? Iya, di IMIP itu, di bandara itu. Oke. Karena di IMIP-nya itu kan gede ya, sekian ribu hektar itu tadi, 2.000, 4.000 hektar ya, 4.000 hektar. Nah, itu kan ada perusahaan patungan Indonesia juga. Jadi beberapa daerah tentunya ada orang Indonesia juga yang bekerja di situ. Banyak memang. Tapi yang mengejutkan itu, karena selama ini itu kan kita nggak pernah tahu ya. Oke. Saya juga bahkan baru tahu di IMIP itu ada bandara sendiri. Dan yang lebih parah lagi, kita baru tahu bahwa nggak ada otoritas Indonesia di situ. Mbak Etna mendengar nggak? Pak Safri marah nggak ketika mengetahui ada bandara tertutup di kawasan industri Morowali? Pernyataannya tegas banget ya. Dan untuk jabatan menteri itu pernyataan yang telak gitu ya. Yang keras. Dan beliau tuh ngomong juga bahwa kita harus berdaulat. Ini adalah harta kita. Kita harus menjaganya. Tambang ini harus untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, dan kita harus tahu barang yang keluar masuk lah. Kita bahaya dong kalau kita nggak tahu, ya kan? Mbak, saya baca bandara di PT IMIP ini diresmikan tahun 2019. Artinya sudah berlangsung cukup lama. Cukup lama berarti. Dan selama itu tidak ada aparat negara di situ. Nah, itu yang kita pertanyakan ya. Iya nggak sih? Karena kan ada Pemda, ya kan? Ada Kementerian SDM. Kemudian bea cukai dan imigrasi kenapa diam aja? Polisi juga kenapa diam aja? Kalau TNI ya mereka memang untuk intelijen pasti mereka tahu, tapi nggak untuk diekspos ya. Cuman kenapa tetap aja kita juga bisa mempermasalahkan TNI? Ini kan urusan kedaulatan berarti, iya kan? Nah, selama ini dari 2019 sampai sekarang, kenapa tidak ada yang melakukan apa-apa? Oke, baik. Tidak ada yang melakukan apa-apa atau mereka tidak bisa apa-apa? Nah, itu kita nggak tahu. Tapi yang jelas kita nggak tahu kan, apakah mereka ini ada kepentingannya mereka? Iya kan? Entah karena apa, atau ada tekanan dari luar. Tekanan dari luar, apakah tekanan dari IMIP? Kalau ada tekanan dari IMIP, kenapa mereka mau ditekan? Ya kan? Kemudian atau tekanan dari Jakarta? Nah, kita kan nggak tahu. Itu yang menurut saya perlu diinvestigasi juga, termasuk pertanyaan kepada perusahaan IMIP-nya kan. Oke. Dan sebenarnya di kawasan industri lain juga ada contoh ya, Mbak? Ada bandara tapi terbuka? Terbuka, iya. Kayak di Freeport, itu kan ada bandaranya terbuka kan di Moses Kilangin, ya kan. Kemudian sekarang juga kita tahu gudang garam di Kediri, ya kan, bikin
Memang ada bandara khusus untuk kawasan Ya, mereka, yang tapi bikin. terbuka. Nah, terbuka. Ada aparat negara di situ. Ada, bahkan masyarakat juga kalau yang di Kediri setahu saya itu nanti bisa digunakan oleh Oke. masyarakat. Sementara bandara khusus di PT IMIP Morowali ini tertutup. Tertutup, dan masalahnya kalau misalnya tertutup karena takutnya ada radiasi atau apa, tapi kan harus ada otoritas pemerintah kita. Oke, berarti keluar masuk orang, keluar masuk barang tidak ada yang mengawasi. Nggak ada selama ini ya, dari 2019 ya.